gitu untuk Aurel sama Bang Atta. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya, pasti ada aja masalah gitu ya. Dan mungkin kali ini Hola netizen yang tercinta. Belakangan Aurel Hermansyah dan sang suami Atta Halilintar tengah jadi perbincangan. Atta Halilintar diduga mengungkit masa lalu Vanessa Angel yang menikah tanpa restu orang tua hingga hamil di luar nikah. Aurel Hermansyah mengaku kecewa dengan seseorang yang dikenalnya selama ini baik justru ikut-ikutan memperkeruh suasana terkait mendiang Vanessa Angel. Padahal Aurel dan keluarganya tidak pernah mengusik orang yang dikenalnya tersebut. Oleh sebab itu, Aurel Hermansyah merasa kecewa. Aurel juga membongkar sedikit siapa orang yang dimaksud. Namun Aurel Hermansyah memilih mendoakan agar orang tersebut dilancarkan rezekinya. Doa yang dipanjatkan Aurel ini karena dia mengingat ucapan sang ayah Anang Hermansyah yang menasihatinya untuk memperbanyak sabar. Benar-benar kecewa banget sih, orang-orang yang aku kenal baik ikut juga menggoreng-goreng ini di media sosial. Enggak habis pikir loh, kita ngusik juga enggak pernah. Tiba-tiba digoreng-goreng seakan-akan tahu segalanya. Ya sudahlah ya, cukup tahu saja. Semoga jualannya makin laku. Semoga sehat selalu deh ya. Memang benar kata papaku, perkuat sabarnya. Ya, begitulah curhatan Aurel Hermansyah yang tersebar di media sosial setelah ramai terkait Atta Halilintar yang menyinggung Vanessa Angel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, saya sudah menduga hal seperti ini guys. Pasti ada yang iri dengan kehidupan Aurel, ya kan? Nah, ketika dia mengalami masalah, ketahuan deh ada yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menarik keuntungan. Saya nggak mau membicarakan tentang Atta atau Aurel yang terlibat menyinggung keluarganya Haji Faisal, tapi saya mau menitik beratkan pada kasus ada orang yang menggoreng sok tahu segala-galanya. Ya kayak gitu guys. Kalian pernah ngalamin kan? Ketika kalian mengalami masalah, ada orang yang memanfaatkan situasi itu untuk keuntungan dia. Itu dia temennya Aurel ini yang dia kenal ini malah berjualan ya. Ada yang kayak gitu guys. Ketika kamu ada masalah, ya masalah itu kan bisa karena kitanya, ada juga karena faktor dari luar maupun dari dalam ya guys. Nah ini mungkin faktor sekarang ini karena Atta dan Aurel dari mereka berdua ya kan. Tapi ada yang memanfaatkan situasi itu untuk menarik keuntungan. Iya pasti ya. Menjelekan karena nggak semua orang yang tertawa bersama-sama kita itu senang sama kita ya. Ketawa bareng tapi dia ingin menjatuhkan kita. Bukan cuma menjatuhkan, bahkan mematikan juga ada ya. Jadi nggak heran sih ya. Ya iyalah, kehidupan Aurel indah banget guys ya kan. Anak 2, suami baik, harta makin naik, ibu bapak semuanya rukun. Ya iyalah, siapa yang nggak sirik? Coba saya tanya. Ya kan, pasti ada yang sirik. Ada sirik tuh yang sifatnya pasif, ada sirik yang sifatnya aktif ya. Kalau sirik itu bersifat pasif, cuma dari dalam hati aja, enak amat sih dia hidupnya gitu kan. Tapi yang aktif ini guys yang parah, karena apa? Dia udah sakit ya, iri hati di sini ngejelekin. Nah itu yang aktif, itu yang paling sulit ya. Ya belajarlah mengenali diri sendiri ya. Wah saya punya iri hati gitu. Saya ini pasif atau aktif ya. Saya ikut nggak menjatuhkan dia ya. Jadi intinya seperti itu. Ya semoga Aurel kuat. Dan banyak juga sih yang bilang, wah saya saat itu suka sama keluarga Atta dan Aurel, tapi ya ke belakang-belakang ini kok aneh ya mereka ya. Seperti saya memakai kata Pak Haji Faisal, hubungan mereka masih baik-baik saja. Dan saya nggak tahu ini arahnya kemana. Karena buat Haji Faisal, Bibi dengan Vanessa itu sudah di surga karena selalu mereka mendoakan. Ingat ya guys, selalu mendoakan. Itu karena mereka masih terluka sakit gitu loh. Ya sedih, makanya jangan suka bilang maghrib lah, jalur duka lah, ya kan. Itu buat saya, buat manusia-manusia yang belum pernah mengalami keluarganya kematian, pasti sebentar lagi dia ngerasain.
biasanya seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang pernah merasain, ya saya pernah ngerasain namanya keluarga saya ada yang meninggal, ya saya jadi orangnya sedikit prihatin. Mungkin kalau dibilang saya suka belain Fuji, ya maaf ya guys ya, kan udah pernah ngalamin. Nah yang belum pernah ngalamin, yang sampai bilang jalur duka itu biasanya orang-orang yang belum pernah ngalamin. Jadi santai aja ngomong. Ya nggak sih, iyalah. Gitu ya guys ya, semoga Aurel kuat ya dan menjadi dewasa, karena sebuah pengalaman itu saya nggak tahu, saya nggak takut ya nuduh-nuduh bahwa itu ini mah sengaja gitu kan ya, walaupun memang di atas 50% memang dugaannya memang kayaknya berasal dari mereka gitu kan, tapi karena mereka bilang enggak ya kan, tapi ya semoga lah semua kedepannya baik-baik saja. Salam buat Aurel dan sehat buat semuanya, amin. Nah guys, kali ini aku lagi pengen merespon gitu ya komentar dari Aurel Hermansyah gitu ya. Biasa gue manggil si Aurel ini tuh adek gitu ya, karena memang waktu gue kenal sama Aurel itu tuh dia masih sebelum married gitu ya, dan kita sempat hangout berapa kali gitu ya. Dan gue tuh sebetulnya pengen merespon adek Aurel ini tuh karena hari ini tuh dia sempat nge-DM gue gitu ya, terus komen juga di TikTok gue gitu ya. Nah mungkin basically komentarnya sama aja gitu ya, mengomentari soal di TikTok gue terkait Atta Halilintar yang kemarin sempat nge-repost story gitu ya di akun Instagramnya Bang Atta Halilintar gitu. Nah basically gue ngerti banget pasti Aurel ini sempat nge-reach out gue lewat DM maupun komentar di TikTok, pasti tuh kesel gitu ya, kesel banget sama gue karena kenapa sih gue harus ikut-ikutan bikin VT TikTok gitu ya, seolah-olah tuh ngerujak semua berita-berita gitu yang lagi beredar atau ngegoreng-goreng sehingga kasus viralnya si Bang Atta Halilintar itu menjadi semakin keruh gitu ya. Tapi di sini gue tuh pengen memperjelas atau meluruskan aja gitu ya untuk Aurel maupun Bang Atta gitu ya, kalau sebetulnya pada saat gue bikin video TikTok itu, jujur berita tentang Bang Atta nge-repost story di Instagram itu tuh udah viral di mana-mana gitu ya. Kayak gue udah ngeliat si berita itu udah FYP berkali-kali di akun TikTok gue gitu, dan makanya gue bikin lah si video TikTok itu gitu ya. Kenapa gue harus bikin video TikTok itu? Karena jujur nih buat Aurel dan Bang Atta gitu ya, gue mau kan seperti yang kalian tahu gitu ya, konten-konten gue di TikTok itu kan memang semuanya itu kan ngobrolin atau ngebahas semua berita-berita yang lagi viral seputar artis, influencer gitu ya, atau content creator gitu ya. Jadi wajar aja dong untuk gue bikin video tentang Bang Atta Halilintar yang kasus nge-repost story di Instagram itu gitu ya. Tapi jujur pada intinya tuh kalau misalnya nih kalian ngeliat gitu ya video yang gue bikin, itu sebetulnya kan tidak ada gue ngomong secara opini pribadi gue gitu ya, memojokkan Bang Atta atau Aurel gitu ya, atau menghujat atau nge-hate Bang Atta gitu ya. Basically gue hanya membacakan berita yang sudah viral gitu ya. Gue cuman kayak ngebacain juga komentar-komentar dari netizen gitu ya, yang ada di kolom komentar di akun-akun TikTok yang lain gitu. That's why gue bilang ini ke Aurel gitu ya, sempat nge-DM dan gue bilang ya, tapi jujur nih gue tuh nggak ada niatan untuk memperkeruh masalah gitu ya, dan gue pun tidak membuat nge-hate atau ngehujat si Bang Atta gitu. Gue hanya membacakan berita yang muncul aja gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu gue luruskan juga gitu ya. Dan jujur aja nih ya, gue tuh kenal Aurel juga. Gue sama Aurel sempat hangout beberapa kali gitu ya, dan kita pun follow-followan di Instagram persis seperti yang Aurel ngomong di sini gitu ya. Dan jujur gue mengenal Aurel adalah pribadi yang baik gitu ya, santun, bahkan walaupun udah lama gak ketemu, kalau misalnya gue DM atau ketemu di mana pasti saling tegur gitu ya. Aurel tuh orangnya tuh nggak lupa gitu ya sama teman-teman lama yang udah lama nggak ketemu gitu, dia pasti masih ingat gitu. Begitupun aku yakin banget pasti Aurel pun memilih Bang Atta menjadi suami itu pasti karena Bang Atta punya kelebihan gitu ya, dari segi personality gitu ya, suka bantu orang. Bahkan kalau kita lihat pun gitu ya, keluarga Aurel sekarang tuh bisa lengket lagi tuh berkat Bang Atta Halilintar gitu ya. Cuman mungkin ya yang perlu gue sampaikan di sini gitu untuk Aurel sama Bang Atta, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya, pasti ada aja masalah gitu ya. Dan mungkin kali ini gue ngeliat Bang Atta tuh selurus-lurusnya kita berjalan gitu ya, pasti tuh ada kesandungnya gitu. Dan gue dilihat di sini mungkin Bang Atta tuh lagi kesandung aja. Mungkin tujuan Bang Atta nge-repost story di Instagram itu tujuannya tuh untuk kebaikan gitu ya, tidak ada maksud untuk nge-hate dari Vanessa atau nge-hate
dari keluarganya si Haji Faisal gitu. Tidak ada maksud apa-apa, cuman sepertinya nih kayaknya netizen ini salah mengartikan, salah mengambil kesimpulan dan jadi viral di mana-mana gitu ya. Jadinya sekarang ngeblunder beritanya dan mungkin jadi ngerugiin atau membuat Bang Atta Halilintar maupun Aurel jadi geram, jadi kesel gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit traumatis juga dengan kejadian ini. Tapi mungkin gue doain aja semoga masalah ini cepat beres, cepat selesai gitu ya. Dan gue pengen mengajak untuk teman-teman netizen semua untuk let's go, kita move on ya dari masalah ini gitu ya. Karena sejatinya gue tahu banget Bang Atta Halilintar tuh tidak pernah bermaksud untuk nge-hate atau mengungkit-ungkit kembali gitu ya almarhum dari Vanessa Angel. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Thank you guys for watching. Dan mungkin satu lagi gitu ya, gue mau say sorry dan thank you juga untuk Aurel karena memang udah nge-reach out gue. Dan pada intinya dari awal gue tidak ada niatan untuk membuat kasus ini semakin semakin keruh dan semakin bermasalah. Itu aja.